Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Iya, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan pada kesempatan hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyerahkan untuk ibadah kita saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dengan kita mengakui bersama pertolongan kita ialah datang dari pihak Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahteranya, sementara kita berbuat bakti kepadanya. Kiranya kasih dan anugerahnya dilimpahkan atas kita semua pada hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudaraku semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Salam, haleluya. Apa kabar yang di rumah? Kami percaya bahwa semua kita ada di tempat ini, di rumah pun, itu semua adalah pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat Tuhan akan semua kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih pada kesempatan pagi hari Tuhan. Engkau telah tibakan kami di tempat ini Tuhan, dengan keadaan tidak ada satu kekurangan apapun Tuhan, untuk kami datang di hadapan-Mu, untuk kami menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Bapa, kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Bapa. Kami akan bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya Yesus, kita angkat pujian. Kau Bapa yang baik, Engkau selalu beserta kami Bapa. Setiap detik, setiap waktu, Engkau selalu ada buat kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Setiap detik, setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku Bapa. Amin, amin, haleluya Yesus. Kau Bapa yang setia, jagaku. Kau angkatku bila ku jatuh.
angkat pujian itu bersama-sama. Kau Bapa yang baik, Kau selalu beserta kami Bapa. Kau selalu besertaku Yesus. Setiap detik, setiap waktu, Haleluya. Kau selalu perhatikan kami Bapa. Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku Tuhan. Bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu Yesus. Haleluya. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Amin, amin. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku Yesus buat segala kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Ku berikan syukurku Yesus, syukurku buat pertolongan-Mu Yesus. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Amin, amin, haleluya Yesus. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau Bapa
sungguh baik Yesus dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kami datang di hadapan-Mu Yesus pada kesempatan pagi yang indah hari ini. Kami renungkan Tuhan, banyak yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu. Banyak Tuhan yang telah Kau perbuat. Dan semua rancangan-Mu Bapa indah. Rancangan-Mu indah terjadi dalam kehidupan kami semua Bapa. Dan kami bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu yang Tuhan berikan buat kehidupan kami semua anak-anak-Mu Yesus. Banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan-Mu Yesus, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Katakan kasih-Mu sempurna. kasih-Mu Sempurna nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya Yesus. Bersyukur Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku Bapa. Amin. Rancangan indah-Mu terjadi dalam hidupku, di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin, amin. Katakan kasih-Mu sempurna. kasih-Mu sempurna Nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
mari saudaraku yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, kami membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan, kita mau rasakan lawatan Tuhan bersama-sama. Ada kesempatan pagi hari ini, mari saudaraku, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Di dalam hidupku ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Bapa seperti-Mu. Sungguh menjadi kesukaan kami Bapa untuk kami datang memuji-Mu, untuk kami datang menyembah-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada beserta kami. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, lewat apapun yang saat ini sedang terjadi, kami akan selalu bersyukur. Kami akan selalu mengucap syukur Tuhan. Meskipun terkadang bagi kami itu tidak mudah untuk kami bersyukur, tapi kami terus berusaha untuk selalu bersyukur Tuhan. Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami Bapa. Dan bersama-Mu Bapa, kami bisa melewati semua. Amin. Kita akan pujian ini bersama-sama. Engkau ada bersamaku. Haleluya Yesus. Bersamaku, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkanku sendiri Yesus. Pernah Kau biarkan sendiri. Amin, amin, haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak
lebih dalam lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Katakan, anugerah-Mu besar Yesus. Melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, yes, bersamamu Bapa, kami bisa melewati semua, setiap persoalan demi persoalan. Kami percaya kami bisa melewatinya Tuhan, karena Engkau Tuhan selalu bersama kami. Engkau Tuhan selalu besertaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang bertindak, Engkau yang selalu bertindak untuk memberi pertolongan Tuhan. Bahwa anugerah-Mu besar Bapa. Haleluya Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya. Teguhkan hati. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ku yakin saat Kau berfirman Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak Bapa. Dan hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu, oleh kuasa-Mu Yesus.
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Ku menang saat kau berfirman. Haleluya Yesus. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, ku aman karena kau menjaga ku kuat, karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak Yesus, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman Bapa, ku aman karena kau menjaga ku kuat. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku Yesus. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi saudaraku yang di rumah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mukjizatnya Tuhan sudah sediakan buat kita, buat kehidupan kami semua yang percaya kepada Tuhan. Amin saudaraku. Kita akan diangkat dan akan dipulihkannya. Bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil Bapa. Haleluya Yesus. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Kita mau rasakan jamahan Tuhan. Bersama-sama kita mau rasakan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
ya Tuhan, kami mempercayai pujian ini, mengaminkan pujian ini, bahwa sesungguhnya bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Engkau yang akan memulihkan hidup kami, Engkau yang akan memberkati hidup kami ya Tuhan. Engkau yang akan memperbarui kehidupan kami, Tuhan yang akan memperbarui semangat kami. Pagi hari ini ya Tuhan kami datang kepadamu, sebentar kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau menguasai hati pikiran kami semua. Kami semua yang ada di sini, kami semua yang ada di rumah, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biar Engkau saja yang berkata-kata ya Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya jam pemberitaan firman-Mu ini kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom yang di rumah, bagaimana kabarnya? Saya yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan baik bagi kita semua. Kalau kita ada sampai hari ini, ada di tempat ini beribadah, ada di rumah-rumah mengikuti ibadah saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tidak terasa kita sudah kurang lebih 2 bulan mengalami situasi yang baru. Semua serba baru, semua dikerjakan dari rumah. Nah, ibadah online tidak terasa sudah 9 kali minggu. Bersama Jumat Agung sudah 10 kali. Sudah 2 bulan kita menyesuaikan dengan keadaan yang baru ini. Kita belajar dengan suasana yang ada saat ini. Nah, dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan selama 2 bulan ini, mungkin muncul satu kebosanan di dalam diri kita. Karena kita tidak leluasa untuk pergi kemana-mana, ya, dibatasi. Sekalipun kita bisa pergi kemana-mana, kita harus belajar menyesuaikan diri, selalu cuci tangan, menjaga jarak. Kita harus juga selalu memperhatikan orang lain juga. Nah, kita harus selalu ingat, oh aku tidak boleh salaman. Kadang kita awal-awal ya kita masih sering melakukan itu. Tapi saat ini dengan situasi yang ada kita sudah mulai terbiasa. Ataupun kita mulai keluar, ya, mulai bekerja di luar yang sudah tidak tahan di rumah. Tetapi yang bekerja di luar pun tidak seperti kemarin-kemarin. Ada penurunan pendapatan. Ada seorang sharing dengan saya. Jauh sekali, tidak ada seperempatnya Bu dengan penghasilan kemarin-kemarin. Tapi kami tetap bersyukur, puji Tuhan. Kita tetap berusaha, tetapi dengan penurunan penghasilan di dalam diri kita mungkin muncul satu pertanyaan, kapan semua ini akan berakhir? Ya? Bosan, bukan bosan dengan Tuhan, tidak, tapi bosan dengan situasi seperti ini. Kita rindu kembali kepada saat-saat semula. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebosanan itu adalah kejemuan. Sudah tidak suka lagi karena sudah sering dilakukan, sudah banyak kali dilakukan. Rutinitas itu juga menimbulkan satu kebosanan. Nah, kebosanan timbul karena tidak ada sesuatu hal yang baru yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan ya itu saja. Sepertinya pagi bangun, bekerja, siang istirahat, sore
memulai aktivitas yang lain lagi, malam istirahat begitu. Kalau monoton seperti itu, tidak ada variasi, tidak ada yang kita kerjakan, tidak ada tujuan apa yang harus kita kerjakan, itu membuat satu kebosanan di dalam diri kita. Ada yang dengan situasi saat ini sudah memulai kebosanan di dalam diri kita, dalam hidup kita. Saya sangat senang ya, kita kadang jujur, kita punya program Misbah Keluarga, doa terus, ya kadang ada rasa bosan. Tetapi kita harus belajar melakukan segala sesuatu dengan tidak menonton, tetapi kita belajar melakukan sesuatu dengan bervariasi agar kebosanan itu tidak muncul, ya, tidak muncul di dalam diri kita. Tetapi dengan berjalannya rutinitas kegiatan-kegiatan manusiawi, seringkali banyak hal yang menyebabkan bosan itu ada di dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah bosan itu dosa? Kok gini terus ya? Gini tok. Apakah bosan itu dosa? Itu manusiawi muncul di dalam diri kita, seperti saya katakan tadi ya, karena sudah terlalu sering itu aja. Itu menimbulkan kebosanan. Kebosanan itu tidak dosa. Karena ketika seseorang sadar, kok koyong ini ya, tidak ada sesuatu yang aku hasilkan, kok berjalan di tempat. Aku harus semangat, aku harus melakukan sesuatu yang baru. Ketika motivasi itu muncul dari diri kita, membangkitkan semangat, kita melakukan sesuatu yang baru, kebosanan itu bisa hilang. Itu tidak dosa bosan itu. Tetapi yang menjadi dosa adalah ketika kebosanan di dalam diri kita itu tidak segera kita atasi. Tidak segera kita atasi, dan itu menimbulkan kehilangan damai sejahtera, kehilangan rasa bersyukur, kehilangan sukacita. Dan itu kita biarkan terus menerus. Karena dengan situasi seperti itu, kalau kita tidak bisa mengatasi, akan memunculkan sifat-sifat yang buruk. Dalam kondisi seperti itu, sepaneng, bosan, tidak ada damai sejahtera, banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Kok seperti ini ya? Aduh, aku pengen segera ini berlalu, ingin semuanya baik-baik saja. Itu akan membuat orang cepat emosi, cepat kehilangan kesabaran. Membuat orang tidak bisa bersukacita lagi. Itu dikatakan dosa kalau sudah tahap seperti itu. Dengan situasi yang seperti itu, kehilangan rasa bersyukur, kita selalu khawatir, kita selalu takut, seolah-olah kita tidak mempercayai adanya Tuhan lagi. Kita berusaha dengan kekuatan sendiri, seolah-olah kita tidak melihat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah, itu yang menimbulkan dosa. Kalau kita tidak segera mengatasi dan menimbulkan hal-hal yang buruk terjadi di dalam diri kita. Nah, bagaimana cara kita mengatasi kebosanan? Bapak Ibu, kalau bosan cara mengatasinya bagaimana? Yang di rumah? Kalau saya, kalau sudah boring gitu, biasanya kalau sebelum masa seperti saat ini ya, menjaga jarak seperti saat ini PSBB, saya pergi ke pantai. Saya pergi minta Pak Yadi antar jalan-jalan. Misalnya kalau di sini mesti ke Sri Ratu, sudah gitu aja lihat-lihat pulang sudah. Rasa bosannya itu hilang. Tapi itu juga sesaat kita mengerjakan aktivitas kembali. Ketika kita lelah, bosan itu bisa muncul lagi. Tapi ada satu hal, rasa bosan itu
kita bisa mengatasinya. Di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Saya bacakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ketika kebosanan itu datang kepada kita, mari kita ingat, kita datang kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang dengan di rumah saja ada banyak waktu, sudah doa, sudah masak, masih punya banyak waktu. Apa yang mesti kita lakukan? Ketika kita bosan, apa yang kita lakukan? Mungkin kita mulai belajar meminta Tuhan, ya kalau kita ingat apa yang mesti kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, selalu ada di dalam pikiran kita, aku harus menyenangkan Tuhan. Tuhan, aku ngelakuin apa ya supaya aku menghilangkan kebosanan ini. Roh Kudus, tolong berikan hikmat kepadaku untuk aku mengatasi kebosanan ini. Kita datang kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan itu memberikan inspirasi ya. Kamu mau kerjain itu loh. Sebagai salah satu contoh, kita tiap malam punya program Mesbah Keluarga. Kalau dilakukan, dengar Pak Yadi, ujian, khotbah, kalau gitu terus itu bisa menimbulkan kebosanan. Tetapi saya dan Pak Yadi bagaimana ya dengan kegiatan Mesbah Keluarga ini tidak bosan dan bermanfaat. Kami pengen anak-anak kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi ketika di dalam Mesbah Keluarga itu gantian. Seo belajar memimpin pujian. Besok Andika belajar, Ayole belajar memimpin menyembah Tuhan. Besoknya lagi belajar, ayo Andika ini ayat yang seperti hari ini kamu belajar menyampaikan firman Tuhan. Jadi tidak bosan. Ya. Ada hasil yang lain, punya tujuan yang lain. Di samping itu untuk membangun iman, tapi ada hasil yang lain. Oh, anak-anakku setelah situasi saat ini berakhir nanti, harapanku anak-anak saya sudah terbiasa dengan melayani Tuhan, memimpin pujian, menyampaikan firman, main musik. Saya mulai belajar memainkan gitar. Dia sambil main gitar belajar seperti Pak Yadi itu memimpin ya, menyembah sambil memimpin sambil main gitar sendiri. Ketika pertama kami lakukan, kita juga ada rasa bagaimana gitu ya, ketika jadi pemimpin ada rasa geli gitu ya. Ketika dia memimpin, habis itu doa pembukaan, mama berdoa, dia memimpin lagi. Sekarang dia yang pimpin, belajar jadi pimpin. Firman Tuhan disampaikan kakak, nanti sampai terakhir selesai, doa syafaat dipimpin oleh lagi, seperti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, ada peningkatan, saya bersyukur. Nah, itu kita punya tujuan ya. Sesuatu yang kita lakukan jangan monoton, itu menimbulkan kebosanan. Tapi kita lakukan coba sesuatu yang baru. Kita datang kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengalami kebosanan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepadaku untuk melakukan sesuatu yang tidak menimbulkan bosan. Itu salah satu contohnya. Ya. Jadi ketika kita mengalami kebosanan, ingat satu hal ya. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Jangan dilakukan monoton. Lakukan sesuatu yang baru. Minta hikmat Tuhan. Sehingga dengan hikmat Tuhan
kita melakukannya dengan senang hati, dengan sukacita. Oh, aku melakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Aku harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita punya tujuan dengan apa yang kita kerjakan. Sehingga itu memacu kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ingat ya, kalau kita bosan, kita datang kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat untuk melakukan sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang memuliakan nama-Mu. Kita datang, kita ada tujuan, itu akan menghindarkan kita dari kebosanan. Ketika kita mengingat hal ini, kita lakukan semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, Engkau tujuan hidupku, Engkau alasanku. Itu akan membuat kita bersemangat kembali. Amin Bapak Ibu. Ya, kita lakukan semua untuk Tuhan. Saya juga ingat ketika hal-hal kemarin anak-anak disuruh ngepel kok jengkel, nggak laku-lakuin, sudah malam 6:30 mau ibadah keluarga. Saya mulai keras. Cepat, wis jam berapa ini? Ayo. Kalau mamanya sudah mulai nada tinggi langsung dikerjain. Roh Kudus mengingatkan, ayo stop. Wis cukup dengan nada tinggi suaramu. Ojo dilanjut. Kayak biasanya kalau dilanjut kayak ngomel nggak berhenti. Tapi saya belajar taat. Ya Tuhan, saya tidak mau. Tuhan ampuni. Aku tuh sebetulnya tidak mau. Tapi kadang seperti itu. Ingat, kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ya, kita menghadapi kebosanan di dalam diri kita datang pada Tuhan. Karena Tuhan pasti kalau kita datang kepadanya, Tuhan akan memberikan ide, memberikan inspirasi kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup kita adalah karena anugerah Tuhan. Kalau kita saat ini menghadapi masa-masa yang sulit, kita percaya Tuhan akan memulihkan kita. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Jika kebosanan itu datang kepadamu, kita datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun yang dapat ku andalkan. Hanya Tuhan yang kita andalkan menghadapi situasi seperti ini. Karena Dialah sumber pertolongan kita. Karena Dialah pembuat jalan. Karena Dialah pembuat mujizat di dalam hidup kita. Jangan karena situasi yang ada saat ini membuat kita lemah iman, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Tapi sesungguhnya Dia sedang mengamat-amati kita. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita? Saat kebosanan itu ada di dalam diri kita, ingat Tuhan selalu ada buat kita. Datang kepadanya dan Dia akan memberikan semangat yang baru pada kita. Kita ingat Dia alasan kita hidup sehingga kita kembali boleh memuliakan namanya melalui hidup kita. Amin. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Di hidupku pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku.
dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau akan samaku hidup. Bapa, pegang erat tanganku, Engkau dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau akan samaku hidup. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami menyadari bahwa kami manusia seringkali mengalami kebosanan di dalam kami menjalani rutinitas kehidupan kami. Apalagi dengan situasi saat-saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat kami harus melakukan segala sesuatu di rumah. Kami sadar kami seringkali mengalami kebosanan itu. Namun Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan ajarkan kami ketika kami mengalami masa-masa seperti itu, kami belajar untuk meminta kehendak Tuhan, apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami kerjakan. Dan Tuhan ajar kami supaya apa yang kami lakukan dan kami ajarkan, semua itu kami lakukan dengan dasar untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami makan, ketika kami minum, ketika kami beraktivitas, keseharian kami lakukan itu untuk Tuhan. Maka kami tidak akan pernah mengalami kebosanan, karena Roh Kudus pun memberikan kepada kami satu ilham, satu pengertian yang baru apa yang harus kami lakukan, sehingga kebosanan itu tidak menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu pada kesempatan ini. Dan juga setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Kami berdoa buat mereka semua, kiranya Tuhan turunkan anugerah-Mu, turunkan berkat-Mu atas mereka. Sehingga mereka tetap memiliki sukacita yang dari Tuhan. Mereka tetap memiliki semangat yang dari Tuhan. Dan mereka pun Tuhan boleh tetap menjalani kehidupan mereka sehari-hari dengan mata hati yang tertuju bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, semua itu mereka lakukan dan kerjakan untuk Tuhan. Dan kami percaya semua yang kami lakukan untuk Tuhan, Tuhan itu yang akan memberikan upah kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, lawat bangsa kami Indonesia, berkati seluruh penduduk di negeri ini, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dokter, perawat, tenaga medis semua yang terlibat untuk penanganan virus corona ini, Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang tepat. Kami percaya badai pasti akan berlalu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa peristiwa ini satu saat adalah sebuah cerita yang pernah kami alami. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan
Kami semua anak-anak-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan terus memberkati mereka. Ya Tuhan, pada kesempatan ini jikalau anak-anak-Mu juga akan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, lewat persembahan syukur, lewat persepuluhan yang akan kami sampaikan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Baik kami yang di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, dan setelah itu kami akan mengakhiri ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sekarang terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita di surga. Pandanglah Tuhan, buka hatimu, dan sekarang angkatlah tanganmu di hadapan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkati kita semua. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Saya sampaikan bahwa besok Kamis itu kita memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tetap akan ada ibadah lewat online, lewat Facebook, Gereja Isa Al-Masih Subah jam 7:30, kemudian sore jam 6 itu lewat YouTube yang sudah kami unggah. Jadi saya sampaikan kembali, besok Kamis itu kita memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.